staat er al mee, Asje? Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat di halaman rumahnya. Si suami yang merupakan seorang pemabuk, ia pun terus saja memarahi istrinya tanpa alasan jelas. Di waktu yang sama terlihat kedua anak dari pasangan suami istri itu yang tengah bersembunyi di balik mobil. Si anak bungsu yang bernama Ferry Bauman tak kuat melihat ibunya terus disiksa dan ia pun nekat mengambil senjata si ayah lalu menodongkannya. Akan tetapi Ferry tidak berani melesatkan tembakan, hingga si ayah berhasil merebut senjatanya. "25 tahun kemudian kini Ferry telah dewasa dan hanya hidup seorang diri semenjak ayah dan ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan untuk kakak perempuannya telah berkeluarga, jadi Ferry memutuskan hidup sendiri. Pekerjaan Ferry sekarang yaitu menjadi tangan kanan dari bos mafia paling berkuasa di Amsterdam yang bernama Brink. Ini orangnya. Brink mempunyai bisnis penjualan barang haram, senjata ilegal, dan juga meminjamkan uang dengan bunga selangit. Siapapun yang berani berkhianat atau berurusan dengannya, maka Brink tidak akan segan-segan untuk melenyapkan orang tersebut. Ferry sendiri adalah tangan kanan Brink yang paling diandalkan. Sebab dari segi kehebatan dan kepintaran Ferry lebih menonjol daripada yang lainnya. Keesokan harinya Ferry mengantar Brink untuk menemui putranya yang mengelola salah satu usaha milik Brink. Setibanya di sana, ini dia putra sematawayang Brink yang bernama Matthijs. Brink segera bertanya tentang bagaimana bisnisnya sekarang. Matthijs menjawab jika bisnisnya sedang buruk sebab banyak orang yang tidak bayar uang pinjamannya. Merasa kesal, Brink langsung memarahi Matthijs karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Brink ingin Matthijs jangan terlalu lembek agar ditakuti orang-orang seperti dirinya. Pada akhirnya Matthijs berjanji kalau ia akan memperbaiki lagi kinerjanya. Dus tief dan maar een eind heen. Ik had jou toch gevraagd die bij te vullen? Ja. 30 menit kemudian terlihat Brink, Matthijs, dan Ferry sedang berjalan santai sambil menonton pertandingan sepak bola klub kesayangan mereka yaitu Ajax Amsterdam. Tanpa mereka sadari rupanya di luar ada 3 orang perampok lalu masuk ke dalam. Dengan beraninya ketiga perampok tersebut menodongkan senjata lalu meminta Brink agar menyerahkan semua uangnya. Secara diam-diam Brink berusaha mengambil senjata di bawah meja, namun malah inilah yang terjadi. Setelah menembak Matthijs, ketiga perampok itu langsung kabur melarikan diri. Sedangkan Brink dan Ferry segera membawa Matthijs ke rumah sakit. Setibanya di sana, Matthijs langsung ditangani oleh dokter, sedangkan Brink hanya bisa melamun bersama Ferry. Brink bercerita meskipun dirinya terlihat kejam, namun ia sangat menyayangi sekali Matthijs yang merupakan putra satu-satunya. Brink juga tak habis pikir kenapa ada perampok yang berani melakukan hal tersebut kepadanya. Yang padahal di kota ini hampir semua orang tahu kalau Brink adalah bos mafia kejam. Selanjutnya Brink menugaskan Ferry untuk mencari ketiga perampok itu dimanapun keberadaannya. Brink ingin mereka semua tewas dan jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian Ferry pamit pergi karena mulai dari sekarang ia akan melakukan pencarian. Brabo's. Waar de Brabo's? Ferry kembali ke TKP kejadian dan mengecek rekaman CCTV. Di sana Ferry berhasil melihat jelas salah satu wajah dari pelaku. Namun ia sama sekali tidak mengenali orang tersebut. Hari berikutnya Ferry pergi ke pedesaan untuk mendatangi rumah kakak perempuannya.
Sesampainya di sana, Ferry bertemu dengan suami si kakak yang diketahui bernama John. John menjelaskan kalau kakak Ferry sedang menderita tumor otak dan sebaiknya Ferry tidak usah menemuinya dulu. Ferry menjawab jika kedatangannya ke sini bukan untuk menemui kakaknya melainkan John. Lantas John meminta Ferry agar mengatakan apa yang ia bisa bantu. Oh shit. Praten. Ferry menunjukkan sebuah rekaman CCTV salah satu perampok kemarin. Lalu ia meminta John agar mengidentifikasi alamat dan nama orang tersebut karena Ferry sangat membutuhkannya. Ternyata John ini adalah seorang investigator yang bekerja untuk lembaga hukum. Jadi bukan hal yang sulit bagi dia untuk menemukan data seseorang. Tak butuh waktu lama John dapat menemukan data orang yang ada di video rekaman CCTV itu. John mengatakan kalau orang tersebut bernama Jason yang tinggal di komplek bertema alam tepatnya di perbatasan Belgia-Belanda. Tanpa menunggu lama, Ferry berterima kasih lalu segera pergi ke komplek yang dimaksud. Sesampainya di sana, Ferry menyelinap masuk ke rumah Jason berharap dia ada di sana. Namun sayangnya di rumah tersebut hanya ada seorang wanita yang Ferry sangka itu adalah istri Jason. Ferry yang tidak suka melibatkan orang tak bersalah, ia pun memilih untuk keluar lalu menyewa tempat tinggal tepat di depan rumah Jason. Malam harinya sambil ngemil, Ferry terus menunggu kedatangan Jason. Akan tetapi ia tidak juga pulang yang membuat Ferry menjadi bete. Alhasil Ferry mencari hiburan ke pasar malam yang jaraknya tidak jauh dari sana. Ketika sedang berkeliling, tak sengaja Ferry melihat wanita yang berada di rumah Jason tadi tengah diganggu oleh satu pria mabuk. Tak suka dengan pria yang suka menyakiti wanita, Ferry pun mendatangi mereka lalu meminta si pria untuk pergi. Akan tetapi pria tersebut malah akan menyerang Ferry dan inilah yang terjadi. Setelah pria itu pergi, akhirnya Ferry dan wanita itu berkenalan yang diketahui bernama Daniel. Ferry pun bertanya apakah Daniel istri Jason. Daniel menjawab bukan dan ia hanya bekerja di rumah Jason sebagai pembantu serta menjaga kucingnya. Kemudian Daniel balik bertanya di manakah Ferry tinggal dan kenapa mengetahui tentang Jason. Ferry mengatakan kalau dirinya adalah tetangga baru Jason yang sengaja tinggal di sana untuk berlibur. Nee, maar die zit al bij zijn vriendin, dus... Hari berikutnya Ferry dibangunkan oleh kucing Jason yang tiba-tiba masuk ke dalam kontrakannya. Setelah itu Ferry berniat untuk mengantarkan lagi kucing tersebut ke rumah Jason. Namun saat di depan pintu ternyata pintunya tidak dikunci yang membuat Ferry masuk ke dalam berharap Jason sudah pulang. Namun sialnya Jason belum juga pulang dan tidak ada siapapun di sana karena Daniel sedang pulang ke rumah pribadinya dulu yang masih berlokasi di komplek tersebut. Ferry mempunyai ide untuk menghancurkan semua barang yang ada di sana, membuat rumah Jason seolah-olah telah dirampok. Selanjutnya Ferry mendatangi rumah Daniel lalu mengatakan kalau semalam ia mendengar suara keributan di rumah Jason. Alhasil Daniel bergegas pergi ke rumah Jason untuk mengeceknya. Ketika di sana Daniel dibuat terkejut tatkala melihat barang-barang di rumah Jason telah hancur. Ferry mengatakan sepertinya ini adalah perbuatan perampok dan sebaiknya Daniel menghubungi Jason untuk memintanya pulang dulu. Pada akhirnya Daniel menuruti perkataan Ferry dan langsung menghubungi Jason untuk menceritakan semuanya. Alhasil Jason pun akan segera pulang yang artinya semua rencana Ferry telah berjalan dengan lancar. Hoi die Jason bellen. 30 menit kemudian Jason datang ke sana sedangkan Ferry langsung bersembunyi. Setelah melihat seisi rumahnya, Jason pun berniat pergi lagi karena tidak ada barang berharga yang hilang. Akan tetapi saat memasuki mobil, Ferry juga langsung masuk ke dalam lalu menodongnya. Di sini Ferry memerintah Jason untuk menjalankan mobilnya dan menjauh dari tempat itu.
Setelah cukup jauh dari komplek, Ferry mulai menginterogasi Jason dengan bertanya kenapa ia merampok Brink si bos mafia. Dan siapakah kedua orang teman Jason yang ikut merampok. Jason yang memang songong, ia pun tidak menjawab sedikit pun pertanyaan Ferry yang membuat Ferry menjadi emosi. Dengan cepat Ferry menjatuhkan Jason ke bawah tebing. Namun kondisinya belum tewas. Kemudian Ferry menyusul ke bawah lalu mulai menginterogasi lagi dengan cukup brutal. Akan tetapi si koplak Jason malah tidak mau membuka mulut hingga Ferry langsung menghabisinya saja. Setelah itu Ferry mengambil ponsel Jason dan menemukan pelaku kedua yang diketahui bernama Davi. Tak berselang lama Ferry pulang lagi ke kontrakannya. Berniat untuk membereskan barang dulu sebelum melanjutkan misi kedua. Di sana Ferry bertemu dengan Daniel yang bertanya kenapa ada luka di wajah Ferry. Ferry pun beralasan kalau dirinya telah jatuh dari tebing namun untung tidak ada luka serius. Mendengar hal tersebut tak disangka Daniel langsung mengobati semua luka Ferry. Akibat perhatian serius dari Daniel, Ferry mulai tertarik karena sebelumnya ia tak pernah berpacaran dengan wanita manapun. Pada akhirnya Ferry memutuskan untuk tinggal di sini lebih lama. Sampai ia berhasil menghabisi 2 lagi targetnya. Nou ja, ik denk dat het wel goed is zo. Sore harinya Ferry mendatangi John si kakak iparnya. Seperti biasa di sini Ferry meminta bantuan John agar melacakkan seseorang bernama Davi. Untuk lebih jelasnya Ferry memberikan ponsel Jason tadi dan bisa melacak nomor Davi di ponsel tersebut. John pun bersedia membantu Ferry. Namun ia meminta waktu sampai besok karena hari ini John benar-benar sibuk. Saat di perjalanan pulang, Ferry berniat ingin ngeplay dengan memakai barang haram. Akan tetapi barang haramnya habis sehingga membuat Ferry menjadi kesal. Selanjutnya Ferry mendatangi Daniel dan bertanya apakah ia mempunyai kenalan seorang pengedar. Daniel menjawab tidak, namun jika Ferry ingin ngeplay, mereka bisa ngeplay bersama dengan meminum sebuah pil. Daripada ngak-ngok gak jelas, Ferry pun menerima tawaran Daniel dan mereka pun ngeplay bersama. Pagi harinya Ferry terbangun dan ia langsung jalan-jalan keluar sambil membawa anjing peliharaan Daniel. Di waktu yang sama Ferry mendapat panggilan dari John yang mengabarkan kalau ia sudah berhasil melacak keberadaan Davi si target kedua. Setelah mendapatkan alamat Davi tanpa menunggu lama Ferry langsung mendatanginya. Sesampainya di sana Ferry mengetuk pintu berpura-pura sebagai tukang paket. Hingga saat Davi membuka pintu, inilah yang Ferry lakukan. Dengan cukup mudah, Ferry dapat membuat Davi tak berdaya. Lalu bertanya siapakah teman ketiga Davi dan untuk siapakah mereka bekerja. Davi yang ketakutan akhirnya mengatakan semuanya. Orang yang memerintah mereka merampok Brink adalah Metis sendiri. Sudah lama Metis sangat membenci ayahnya yaitu Brink karena dianggap sangat pelit. Untuk masalah Metis tertembak itu adalah murni kecelakaan. Sebab mereka refleks ketika melihat Brink hendak mengambil senjata. Selanjutnya Davi memberitahu pelaku ketiga yaitu seorang pria bernama Lars Van Marken dan tinggal di komplek alam tak jauh dengan Jason. Meskipun telah diberitahu semuanya tanpa basa-basi, Ferry tetap menghabisi Davi. Please bro. Ik wil nog niet. Tak lama Ferry dihubungi oleh Brink si bos mafia. Brink memberitahu kalau Metis putranya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu Ferry harus dapat menghabisi ketiga perampok tersebut dan jangan biarkan mereka sampai lolos. Ferry menjawab kalau ia sudah menghabisi 2 dari mereka dan hanya tinggal 1 lagi. Laat hem afzien. Setelah itu Ferry kembali ke komplek lalu mendatangi Daniel yang sedang bergoyang-goyang sendiri. Sontak totong Ferry menjadi bangun dan ia segera masuk ke dalam untuk mengajak Daniel aha-aha.
Sialnya, baru saja pemanasan tiba-tiba adik Daniel datang yang membuyarkan mereka berdua. Meskipun malu karena kepergok berahak-ahak, Daniel tetap mengenalkan Ferry kepada adiknya yang diketahui bernama Lars. Mendengar nama Lars seketika membuat Ferry teringat dengan perampok ketiga sebab mempunyai nama yang sama. Namun Ferry tetap tenang, tidak menunjukkan kecurigaannya. Secara diam-diam Ferry melihat nama panjang Daniel yang ternyata adalah Daniel van Marken. Artinya adiknya pasti bernama Lars van Marken. Dan itu nama perampok ketiga yang sedang Ferry incar. Heb jij Jason nog gehoord? Ja, ik heb hem gebeld om het te zeggen. Ja, nee. Ketika Lars pergi dengan sigap, Ferry membuntutinya sampai masuk ke tengah hutan. Namun tiba-tiba Ferry dihajar dari belakang oleh Lars berikut dengan menodong balik Ferry. Di sini Lars bercerita jika ia sama sekali tidak berniat merampok atau sampai menghabisi Mattis. Dirinya hanya diperintah oleh Davy menjadi supir, itu pun sampai sekarang belum dibayar. Lars benar-benar meminta maaf dan ia berharap Ferry mau mengampuninya, apalagi sekarang Ferry sedang dekat dengan Daniel kakaknya. Akan tetapi Ferry tidak peduli lalu berhasil merebut senjata dan menodong balik. Kemudian Ferry meminta Lars agar lebih jauh masuk ke dalam hutan sambil ia todong. Dirasa telah jauh terdengar suara tembakan yang artinya Ferry telah menghabisi Lars. 1 jam kemudian memperlihatkan Ferry yang sedang berkemas di kontrakannya karena sekarang ia akan kembali ke markas Brink si bos mafia. Ketika hendak memasuki mobil, Ferry sempat dihampiri oleh Dani lalu bertanya mau pergi kemanakah. Dengan sinis Ferry menjawab sebaiknya Daniel tidak perlu tahu karena ini bukan urusannya. Ferry juga mengatakan kalau hubungan antara mereka hanya untuk bermain-main saja. Jadi Daniel tidak usah terlalu kepo kepadanya. Malam harinya Ferry sampai di Amsterdam dan ia langsung menemui Brink di markasnya. Terlebih dulu Ferry mengucapkan bela sungkawa atas kematian Mattis sebelum mengobrol lebih jauh. Selanjutnya Ferry mengatakan kalau ia telah berhasil menghabisi ketiga perampok yang membuat Mattis tewas. Sebagai buktinya Brink bisa melihat berita di koran yang mengabarkan tentang kematian seorang pria bernama Jason. Jason adalah orang pertama yang Ferry habisi. Dan besok pasti akan muncul lagi berita di koran tentang kematian seorang pria bernama Davy. Davy merupakan orang kedua yang Ferry habisi. Selanjutnya untuk yang ketiga bernama Lars van Marken, namun pasti akan cukup lama ditemukan. Sebab Ferry menghabisinya di tengah hutan. Setelah itu Brink bertanya siapa orang yang memerintah ketiga perampok itu. Karena jika orang biasa tidak akan ada yang berani. Entah kenapa Ferry berbohong dengan mengatakan kalau ketiga perampok tersebut tidak ada yang memerintah. Yang padahal sudah jelas orang yang memerintah mereka bertiga adalah mendiang Mattis putra Brink sendiri. Brink pun berterima kasih kepada Ferry dan ia percaya kalau Ferry pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik. Hari-hari berikutnya Ferry menghabiskan waktu dengan dugem, abok, dan main wanita. Ferry seperti yang depresi setelah menghabisi 3 perampok sebelumnya. Bahkan di hari selanjutnya Ferry selalu terlambat mengantar Brink sehingga menyebabkan beberapa transaksi barang haram Brink menjadi batal. Brink yang merasa dirugikan akhirnya mencopot jabatan Ferry dari tangan kanan kini menjadi anggota biasa. Brink akan mengganti Ferry dengan ajudannya yang diketahui bernama Bolan. Semua itu Brink lakukan karena akhir-akhir ini Ferry menjadi pemalas dan sering datang terlambat. Mendengar itu semua, Ferry pun hanya bisa terdiam dan tidak berbicara sepatah kata apapun. Ketika Ferry berada di apartemennya, ia pun terlihat gelisah. Rupanya selama ini sikap Ferry menjadi berubah karena dirinya telah membohongi Brink. Ferry tidak menghabisi target yang ketiga yaitu Lars adik Daniel. Ferry juga tidak memberitahu Brink kejadian yang sebenarnya kalau dalang dibalik perampokan itu adalah mendiang Mattis sendiri. Semua itu Ferry lakukan karena ia merasa Lars tidak pantas dihabisi sebab tak bersalah. Ditambah Ferry juga telah jatuh cinta sungguhan kepada Daniel kakak kandung Lars.
Di suatu hari terlihat Ferry yang sedang memakan roti sambil menikmati indahnya pemandangan kota Amsterdam. Tanpa disangka tiba-tiba di sana ada Daniel yang sedang berlibur lalu bertemu dengan Ferry. Merasa ini adalah kesempatan, Ferry langsung meminta maaf atas kelakuannya yang kurang baik saat terakhir kali bertemu. Ferry beralasan jika saat itu ia sedang banyak pikiran hingga menjadi lebih sensitif. Tampaknya Daniel tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu kemudian mereka lanjut mengobrol. Di tengah obrolannya datanglah Bolan, si tangan kanan baru Brink, yang bertanya siapakah wanita ini. Ferry langsung saja mengalihkan pembicaraan karena khawatir semua rahasianya akan terbongkar. Sialnya Daniel yang ramah, ia pun malah menyebutkan nama lengkapnya yaitu Daniel van Marken yang merupakan gebetan Ferry. Mendengar nama tersebut, seketika Bolan menjadi curiga kalau Ferry pasti merahasiakan sesuatu. Bolan langsung berasumsi kalau Daniel pasti saudaranya Lars van Marken dan Ferry tidak mungkin menghabisi Lars karena telah jatuh cinta kepada kakaknya. Ditambah bukti kematian Lars sampai sekarang tidak muncul di koran. Tanpa pikir panjang, Bolan pergi ke markas untuk memberitahu berita ini kepada Brink. Kom je naar mij, Pik? Malam harinya Ferry dipanggil oleh Brink, sebab Bolan telah memberitahu semuanya. Brink meminta agar sebaiknya Ferry jujur saja kenapa ia tidak menghabisi target ketiga yaitu Lars. Merasa terpojok, akhirnya Ferry mengatakan kalau sebenarnya dalang di balik perampokan itu adalah mendiang Matthijs, putra Brink sendiri. Matthijs ditembak bukan karena sengaja melainkan kereflekan sebab kala itu Brink hendak mengambil senjata. Alasan Matthijs memerintah mereka merampok Brink sebab Matthijs mempunyai kebutuhan besar sedangkan Brink tidak pernah memberi uang. Untuk masalah Lars van Marken, Ferry memang tidak menghabisinya sebab ia merasa kalau Lars tidak bersalah. Lars hanya dipaksa oleh Jason, itu pun menjadi supir, tidak ikut masuk ke dalam. Mendengar semua penjelasan dari Ferry membuat Brink tidak percaya kalau Matthijs akan tega melakukan hal itu. Namun Brink tetap kekeh menginginkan kematian Lars sebagai pengganti nyawa Matthijs putranya. Bahkan Brink memerintah ajudan barunya agar sekalian menghabisi Daniel juga, supaya Ferry bisa fokus lagi kepada pekerjaannya. Saat si ajudan akan pergi, tiba-tiba kepala Ferry dibungkus dari belakang oleh Bolan. Ternyata Brink berniat akan menghabisi Ferry karena telah berani berbohong. Namun siapa sangka Ferry berhasil melawan dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Ferry berhasil membuat Brink sekarat lalu mengatakan kalau sebenarnya ia tidak ingin menghabisi Brink. Namun karena Brink telah berniat akan menghabisi Ferry duluan, inilah balasannya. Zullen we dan nog wel eens zien. Setelah Brink tewas, Ferry langsung mengambil mobil sportnya untuk mengejar ajudan Brink yang hendak menghabisi Lars beserta Daniel. Hingga Ferry dapat mengejar si ajudan yang terjebak di lampu merah dan inilah yang terjadi. Dua hari kemudian Ferry mendatangi Daniel dan ia langsung mengajaknya berpacaran. Tentu saja Daniel menerimanya karena memang mereka saling jatuh cinta. Kini Ferry bisa bebas menjalankan apapun sebab Brink dan pasukannya telah ia bantai dan tidak akan ada yang mengganggu lagi. Di suatu waktu Ferry mengenalkan Daniel kepada kakak kandungnya dan juga John, si kakak ipar. Ferry mengatakan kalau mereka akan segera menikah dan terlihat John beserta kakak Ferry yang sangat mendukung. Pillen, misschien moeten we dat een keer samen doen. Of wat? Dat mag eigenlijk niet, maar ik drink het elke dag. Hari berikutnya Ferry mendatangi Lars di tempat kerjanya. Ternyata Lars ini mempunyai pabrik pembuatan obat terlarang. Di sini Ferry mengatakan kalau ia berniat akan mengembangkan pabrik ini. Jika Lars mau, mereka bisa langsung bekerja sama dan sudah dipastikan bisnisnya akan naik pesat. Lars yang merasa Ferry calon kakak iparnya ditambah cukup disegani di kota Amsterdam, ia pun menyetujui tawaran darinya. 3 bulan kemudian memperlihatkan Ferry yang melamar Daniel di tempat keramaian. Terlihat Daniel yang begitu senang hingga tak lama setelah itu mereka pun menikah. Ik weet niet of je...
Hari-hari berikutnya bisnis pembuatan obat terlarang Ferry dan Lars meningkat begitu pesat dan mereka pun menjadi banyak uang. Ferry yang dulunya tidak mempunyai apa-apa dan hanya seorang tangan kanan bos mafia, kini ia menjadi sang penguasa dan begitu disegani oleh orang-orang. Hari-hari berikutnya terus berjalan hingga tak terasa 2 tahun telah berlalu. Di suatu pagi, Ferry mendapat kabar buruk yang mana kakak kandungnya telah tewas akibat penyakit tumor otak yang dideritanya selama ini. 1 minggu kemudian, Ferry kembali mendapat kabar buruk yang mana kini giliran John si kakak ipar yang harus tewas. Bukan hanya itu, Lars adik Daniel juga harus meninggal akibat terlalu banyak mengkonsumsi barang haram. Mendengar semua kabar duka tersebut membuat Ferry menjadi depresi. Karena dalam 2 minggu ini ia harus kehilangan 3 keluarganya. Ferry hanya bisa menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan agar dapat melupakan semuanya. Akan tetapi sialnya hal tersebut malah membuat Daniel tidak suka dan memilih untuk meninggalkan Ferry. Tidak cukup sampai di sana, salah satu tangan kanan Ferry yang bernama Dennis malah berkhianat dengan melaporkan bisnis pembuatan obat terlarang Ferry kepada polisi. Alhasil pabrik itu menjadi disita dan Ferry juga harus ditangkap lalu ditahan oleh pihak kepolisian. 10 tahun kemudian Ferry telah bebas dari penjara dan kini ia hidup hanya seorang diri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Ferry rela bekerja menjadi Sinterklaas karena saat film ini ditayangkan sedang musim Natal. Selesai menghibur anak-anak, Ferry pergi ke mobil van-nya. Karena ternyata semenjak keluar dari penjara, Ferry tinggal di dalam mobil van. Sesampainya di sana, Ferry didatangi oleh wanita bernama Jessie dan pacarnya. Rupanya Jessie ini adalah keponakan Ferry atau anak dari John dan kakak Ferry yang sudah meninggal. Kemudian Ferry mengajak Jessie masuk ke dalam dan mereka pun lanjut mengobrol. No pasa? Drinken? Ik heb... Hoeveel er nodig? Jessie menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk meminjam uang sebesar $50.000 karena ia sedang membutuhkannya. Mendengar hal tersebut, sontak Ferry terkejut sambil bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Karena Jessie tidak mau menjawab, Ferry langsung menanyakan kepada pacarnya yang sedang menunggu di luar. Si pacar yang diketahui bernama Michael Jeremy mengatakan kalau selama Ferry di penjara, mereka telah menjadi pengedar obat terlarang. Namun semua obat itu malah disita oleh polisi. Sehingga kini Michael dan Jessie harus mengganti rugi sebesar $50.000 kepada bandar yang bernama Alex. Mendengar penjelasan itu membuat Ferry menjadi marah karena Jessie malah terjun ke dalam dunia gelap. Dengan penuh emosi, Ferry pergi meninggalkan Jessie dan Michael karena ia harus menghibur anak-anak lagi sebagai Sinterklaas. Ketika sedang menghibur, di belakang Ferry ada satu bocil nakal yang mengagetkannya dengan memecahkan balon. Ferry yang masih dalam keadaan emosi, ia pun refleks memarahi bocil tersebut bahkan sampai mengeluarkan senjata. Alhasil semua bocil dan warga di sana menjadi ketakutan setelah mengetahui sifat asli Ferry. Ferry sendiri menjadi malu lalu ia bergegas kembali ke dalam mobil van-nya. Ternyata di dalam mobil tersebut masih ada Jessie dan Michael hingga mau tidak mau Ferry membawa mereka berdua pergi dari sana. Setelah cukup jauh pergi dari sana, Ferry menepi dulu di suatu tempat. Kemudian Ferry menghubungi temannya untuk menanyakan seorang bandar bernama Alex yang kini sedang mempunyai urusan dengan Jessie dan Michael. Teman Ferry memberitahu kalau Alex adalah bandar baru di kota ini. Namun kelakuannya sangatlah kejam. Alex seperti orang psikopat dan untuk siapapun orang yang mempunyai masalah dengannya dipastikan akan tewas. Mendengar semua penjelasan dari temannya, Ferry menyadari kalau Jessie sedang berurusan dengan orang berbahaya. Bagaimanapun juga Jessie adalah keluarga Ferry satu-satunya hingga mulai dari sini ia memutuskan akan membantu Jessie. Lalu Ferry meminta Jessie agar mengantarkannya ke markas Alex sebab Ferry akan membuat perjanjian baru dengannya. Trek dan.
Nergens terug in. Selang beberapa saat, Ferry sampai di markas Alex. Meskipun Ferry adalah legenda mafia di Amsterdam, namun terlihat Alex yang tidak takut sedikit pun dan tetap bersikap songong. Di sini Ferry mengatakan kalau semua hutang Jesse dan Michael kini akan ditanggung olehnya. Namun Ferry meminta waktu 1 minggu karena untuk mengumpulkan uang $50.000 tidaklah mudah. Mendengar penjelasan itu, Alex menjawab jika Ferry tidak bisa membayarnya dengan uang, maka Ferry bisa membayar dengan pil sebanyak 5.000 dalam waktu 1 minggu. Ferry yang berpengalaman membuat pil bersama Lars waktu dulu, tanpa ragu ia pun menyetujui tawaran tersebut. Ketika akan pergi, Ferry dikagetkan dengan kemunculan Dennis, mantan tangan kanannya yang telah melaporkan bisnisnya kepada polisi. Ternyata sekarang Dennis bekerja untuk Alex. Lalu Ferry memperingati Dennis agar jangan pernah lagi muncul di hadapannya jika masih ingin hidup. Setelah pergi dari markas Alex, Ferry hanya bisa gegelendeng karena masih kesal kepada Dennis. Jesse berusaha menenangkan Ferry sambil mengatakan kalau sebaiknya Ferry lupakan saja masalahnya dengan Dennis. Semenjak Ferry di penjara, Dennislah yang selalu merawat Jesse sampai ia remaja. Akan tetapi meskipun begitu, Ferry tetap membenci Dennis sampai kapanpun. Setelah itu, Ferry membawa Jesse dan Michael pacarnya untuk mengambil barang-barang bekas pabrik pembuatan pilnya dahulu. Kemudian Jesse membawa Ferry kepada 2 temannya, karena mereka mempunyai tempat untuk dijadikan pabrik pembuatan pil sementara. Goed, hier is hij. Hey. Sesampainya di sana, ini dia teman Jesse yang bernama Steve dan si Bewok. Setelah berkumpul, Ferry menjelaskan kalau mereka tinggal mencari bahan pembuatan pil itu saja. Si Bewok menjawab jika mereka akan mencuri bahan tersebut di kantor polisi, karena di sana banyak sekali bahan hasil sitaan. Sebagai sesepuh, jelas Ferry melarang karena hal itu sangat beresiko. Lalu Ferry mempunyai ide bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan untuk membuat pilnya. Malam harinya, Ferry CS membuntuti mobil truk yang mengangkut bahan pil untuk dikirim keluar kota. Saat di tempat sepi, Ferry langsung menghentikan mobil tersebut. Lalu ia curi beberapa galon bahan pembuatan pilnya. Kemudian Ferry meminta Jesse agar cepat naik ke mobil karena bahan yang mereka butuhkan sudah cukup. Akan tetapi Jesse yang ingin membuat lebih banyak pil, ia pun malah terus mencuri beberapa galon lagi. Alhasil si supir keburu memberontak dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Meskipun mereka berhasil mendapat lebih banyak bahan, namun Michael, pacar Jesse, harus tertembak. Sesampainya di markas, Ferry segera mengobati Michael dan alhamdulillahnya ia berhasil ditolong. Selanjutnya Ferry memarahi Jesse karena telah gegabah. Ferry meminta kepada Jesse, Steve dan si Bewok agar kedepannya tidak main keputusan sendiri sebab itu akan berakibat fatal. Keesokan harinya terlihat Michael yang berangsur membaik. Tanpa membuang waktu, Ferry segera melakukan pembuatan pilnya. Ferry membuat target dalam sehari mereka harus bisa membuat 1.000 pil hingga dalam waktu 7 hari mereka akan mendapatkan 7.000 pil. Ferry berencana akan membayar 5.000 pil kepada Alex dan sisanya mereka bisa edarkan secara manual. Di sela-sela waktu senggangnya, Jesse sempat mengobrol dengan Ferry. Jesse mengatakan kalau urusannya dengan Alex sudah selesai. Ia akan mengembangkan bisnis ini sampai dirinya menjadi orang kaya raya. Ferry menjawab sebaiknya jangan, karena semua orang yang mendalami bisnis haram ini tidak ada yang bertahan lama. Jika tidak dihabisi oleh saingan, maka akan ditangkap polisi seperti apa yang telah Ferry alami. Jezebel.
Malam harinya Ferry tak sengaja melihat Dennis yang berada di dekat markasnya. Ketika Dennis pergi tanpa menunggu lama, Ferry segera membuntutinya. Setelah terus dibuntuti, akhirnya Dennis berhenti di sebuah restoran yang dijaga sangat ketat. Ferry yang mempunyai firasat buruk, ia pun menyusup masuk ke dalam restoran tersebut melalui jalan belakang lalu menghajar beberapa penjaga. Saat di dalam, Ferry melihat kalau Dennis sedang mengobrol bersama dengan Alex dan juga satu pembunuh bayaran wanita. Di sini rupanya Dennis mengenalkan Alex kepada pembunuh bayaran itu. Lalu Alex memerintahnya untuk menghabisi Ferry. En er moet iemand dood. Een ripdeal. Saat rombongan Alex beserta Dennis pergi, Ferry langsung menghampiri si pembunuh bayaran sambil menodongnya dari belakang. Ferry mengatakan jika ia akan membayar si pembunuh bayaran itu 2 kali lipat, asalkan harus balik menghabisi Alex. Jika si pembunuh bayaran tersebut setuju, Ferry tidak akan menembaknya. Namun jika si pembunuh bayaran menolak, dipastikan Ferry akan melesatkan tembakan. Pada akhirnya si pembunuh bayaran pun setuju dan ia pun akan balik memburu Alex. Keesokan harinya Ferry memberitahu Jesse kalau Dennis memang benar orang jahat. Buktinya ia telah mengenalkan Alex kepada pembunuh bayaran demi bisa menghabisi Ferry. Mendengar itu semua, Jesse tidak percaya, sehingga Ferry segera membawa Jesse ke tempat si pembunuh bayaran wanita itu. Setibanya di sana, Ferry meminta si pembunuh bayaran agar menghubungi Dennis lalu berpura-pura menanyakan siapa target semalam. Dengan panggilan yang di loudspeaker, Dennis pun mengatakan kalau yang harus si pembunuh bayaran habisi adalah Ferry sesuai dengan perintah Alex. Mendengar itu semua membuat Jesse marah karena ia tidak percaya kalau Dennis akan setega itu. Selanjutnya Ferry dan Jesse kembali ke markas. Namun di sana ia mendapat masalah yang serius karena markas itu ada yang membakar. Meskipun tidak ada korban, namun Ferry CS harus kehilangan pil yang telah mereka buat beberapa hari ini. Selanjutnya Ferry membawa semua timnya pergi ke komplek alam yang dulu menjadi rumah Daniel si mantan istri. Di sana Steve dan si Bewok saling adu cekcok menyalahkan satu sama lain. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah Alex dan gengnya. Menyadari hal tersebut, Ferry memerintah Steve dan si Bewok agar kabur sambil membawa 2 kantong pilnya yang terselamatkan. Kemudian Ferry, Jesse dan Michael keluar menemui Alex. Di sini Alex menagih 5.000 pil yang Ferry janjikan. Ferry menjawab bukankah ini belum 1 minggu karena masih tersisa 3 hari lagi. Alex mengatakan kalau ia akan merubah kesepakatannya menjadi 4 hari dan hari ini adalah hari terakhir. Di waktu yang sama si Bewok malah tertangkap oleh satu anak buah Alex sambil membawa 2 tas. Namun ketika dibuka ternyata isi tas itu hanyalah sebuah makan bukan pil. Sontak Alex murka dan langsung menghabisi si Bewok. Kemudian Alex menyandra Jesse lalu memerintah Ferry agar memanggil Steve keluar sambil membawa pilnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Ferry memanggil Steve lalu Steve pun datang sambil menyerahkan 2 kantong pilnya. Saat dicek, Alex langsung marah karena jumlahnya tidak 5.000. Ferry menjelaskan kalau markas sekaligus pabrik pembuatan pil mereka telah ada yang membakar entah oleh siapa. Karena sebab itulah Ferry belum bisa membuatkan 5.000 pil sesuai dengan perjanjian. Pada akhirnya Alex memberi waktu 1 hari lagi kepada Ferry dan jika besok ia belum dapat memberikan pil sisanya dipastikan mereka semua akan dihabisi. Alex juga menugaskan Dennis untuk ikut bersama Ferry CS karena ditakutkan Ferry malah akan kabur. Di sini sebenarnya Ferry sangat ingin menghabisi Alex. Namun jika itu dilakukan sudah dipastikan anak buah Alex akan balik menyerang dan jelas akan sangat membahayakan Jesse keponakannya. Alhasil Ferry hanya bisa terdiam sambil mengiyahkan permintaan Alex. Ik ben klaar met deze shitshow. Selang beberapa saat terlihat Ferry CS yang sedang dalam perjalanan sambil diawasi oleh Dennis.
Karena tak ada pilihan lain, sekarang Ferry akan mencuri bahan pembuat pil yang telah disita di kantor polisi sesuai dengan apa yang Steve katakan sebelumnya. Pada hari itu juga Ferry, Dennis, dan Jesse langsung menyusup ke dalam kantor polisi untuk mencuri bahan tersebut. Sedangkan Steve dan Michael akan menunggu di dalam mobil. Ketika di dalam, Ferry hampir saja ketahuan oleh satu petugas. Namun untungnya Jesse langsung melakukan hal ini. Singkatnya, Ferry, Jesse, dan Dennis sudah sampai di ruangan penyitaan dan mereka segera mencari bahan pil untuk dibawa. Di waktu yang sama, Jesse yang sebenarnya sudah sangat muak dengan Dennis tanpa pikir panjang, ia pun menusuknya. Melihat hal tersebut, Ferry menambahkan lagi satu tembakan yang membuat Dennis berpindah alam. Untungnya ruangan itu kedap suara sehingga tembakan atau kegaduhan di sana tidak akan terdengar keluar. Setelah mendapatkan semua bahannya, Ferry dan Jesse segera kembali ke mobil lalu pergi ke komplek alam. Di tempat lain memperlihatkan si pembunuh bayaran wanita yang hendak menghabisi Alex demi mendapat bayaran 2 kali lipat dari Ferry. Akan tetapi wanita itu malah keduluan diberondong tembakan oleh Alex dan para anak buahnya. Alex yang menyadari kalau ini semua pasti perintah dari Ferry, ia pun segera mendatangi di komplek alam. Sesampainya di sana, Alex CS langsung saja memberondong mobil van Ferry dengan tembakan. Untungnya Ferry dan yang lain sudah tidak ada di mobil melainkan di dalam rumah. Ferry yang menyadari hal tersebut dengan terpaksa ia harus melakukan perlawanan hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Ferry malah kehabisan senjata dan pada akhirnya ia melawan anak buah Alex yang tersisa dengan tangan kosong. Di balik itu memperlihatkan Jesse dan Michael pacarnya yang sedang dikejar oleh Alex. Sedangkan Steve telah berhasil kabur ke tengah hutan. Kejar-kejaran itu sampai ke dalam kolam renang yang surut dan di sini Jesse dan Michael mulai terpojok. Untungnya Ferry datang tepat waktu lalu memerintah Jesse dan Michael agar pergi duluan. Ferry sendiri akan melawan Alex hingga inilah pertarungannya. Hanya dengan sekali tembakan Ferry dapat menghabisi Alex. Namun meskipun begitu Ferry juga terluka cukup parah akibat pertarungan sebelumnya. Dengan badan penuh luka, Ferry menguatkan diri untuk berjalan lalu duduk di kursi. Di sini Ferry mulai berhalusinasi kalau Daniel mantan istrinya mendatangi Ferry. Terlihat Ferry yang sudah sangat lemah namun tiba-tiba film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.